Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandana Yananta dari kelas 10G. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Singosari. Langsung saja ke slide yang pertama. Kerajaan Singosari adalah sebuah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang berada di Jawa Timur, didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Pada awalnya, Kerajaan Singosari bernama Tumapel, yang dahulu kala Tumapel hanyalah sebuah daerah di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri atau Benjalu yang dipimpin oleh Tunggul Ametung. Naasnya, Tunggul Ametung terbunuh karena tipu muslihat pengawalnya sendiri, yaitu Ken Arok, yang kemudian mengambil kekuasaan dan menjadi raja pertama dengan gelar Sri Ranga Rajasa Bharata Sang Amarwa Bumi. Hal ini sesuai dengan sebuah prasasti yang menyebutkan bahwa pendiri Tumapel adalah Rajasa atau yang dikenal Bharata Siwa. Pada saat itu juga Ken Arok menikahi Ken Dedes atau istri dari Tunggul Ametung dan memiliki beberapa keturunan seperti Anusapati dan Tohjaya. Karena saat itu Tumapel masih berada di bawah kekuasaan Kediri, Ken Arok ingin memisahkan diri dari kerajaan Kediri. Momen itu muncul ketika terjadinya konflik antara kerajaan Kediri, kerajaan Kertajaya, dan kaum Brahmana. Kaum Brahmana mendukung Ken Arok untuk melengsarkan atau mengalahkan kerajaan Kediri. Dengan dukungan kaum Brahmana, Ken Arok berhasil mengalahkan kerajaan Kediri di perang Genteng pada tahun 1222 Masehi, sehingga Tumapel menjadi kerajaan yang merdeka. Nah, kenapa sih kok namanya jadi Singosari padahal awalnya kan Tumapel? Pada tahun 1253, Raja Wisnuwardana mengganti nama kerajaan Tumapel menjadi Singosari. Nama Singosari ini diambil dari nama ibu kota yang lebih terkenal daripada nama Tumapel itu sendiri. Maka dari itu, kenapa kok sering Tumapel disebut juga dengan Kerajaan Singosari. Selanjutnya di sini ada puncak kejayaan Singosari. Puncak kejayaan Kerajaan Singosari terjadi ketika masa Raja Kartanegara, yaitu pada tahun 1268 hingga 1292 Masehi. Saat itu kerajaan Kediri mendominasi kekuatan di Nusantara. Raja Kartanegara bukan hanya seorang pemimpin, ia adalah seorang ahli politik, ekonomi, dan keagamaan yang menyelaraskan ajaran Hindu-Buddha. Raja Kartanegara memiliki gelar Maharaja Sri Kartanegara. Ia mencetuskan sebuah visi politik luar negeri ambisius yang bernama Mandala Dwipantara untuk menyatukan Nusantara demi mengimbangi pengaruh Kubelai dari Mongolia. Langkah strategisnya meliputi perluasan wilayah seperti ke Bali, Madura, dan semacamnya, serta pengiriman ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 yang dipimpin oleh Mahesa Anambrang untuk menaklukkan pengaruh Sriwijaya dan
aliansi dengan penguasa Melayu lewat pemberian patung Amung Hapasa. Aliansi ini bertujuan untuk membendung pengaruh Kublai dari Mongolia. Selanjutnya di sini ada fase keruntuhan Kerajaan Singosari. Keruntuhan Kerajaan Singosari terjadi pada 1292. Di sini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Dari faktor eksternal yaitu Raja Kertanegara memicu kemarahan Kublai dari Mongolia karena Raja Kertanegara melukai atau menyerang utusan dari Kublai Khan. Kublai Khan akan merencanakan serangan balasan pada beberapa saat selanjutnya. Namun di sisi lain, dari sisi internal lebih dahulu menghancurkan Kerajaan Singosari. Karena Raja Kertanegara terlalu fokus dengan mengimbangi Kublai Khan dari Mongol, dia tidak sadar atau mengabaikan keamanan internalnya. Celah ini dimanfaatkan oleh Jayakatwang dari Kediri atas saran Aryawi Raraja melancarkan siasat serangan dua arah, yaitu dari arah utara dan selatan, yang berhasil mengejar pasukan pusat Singosari. Pada saat itu Jayakatwang berhasil masuk ke area istana dan membunuh Raja Kartanegara di dalam istananya. Peristiwa ini sekaligus mengakhiri riwayat Kerajaan Singosari. Selanjutnya di sini ada peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Singosari. Di sini ada Candi Jawi. Candi Jawi ini dibangun sekitar tahun 1304 di Pasuruan, Jawa Timur. Ini digunakan untuk pendarmaan Raja Kartanegara. Di sini ada Candi Singosari. Candi Singosari di sini berada di Malang, berfungsi untuk pendarmaan Raja Kartanegara. Di sini ada Candi Kidal. Candi Kidal di sini berfungsi untuk pendarmaan Anusapati yang dibangun sekitar tahun 1230-an hingga 1260-an di Malang. Di sini ada Candi Jago. Candi Jago berfungsi untuk pendarmaan Wisnuwardana. Di sini ada Prasasti Wurare. Di sini untuk monumen atau peringatan penobatan arca yang berfungsi untuk penghormatan terhadap Raja Kartanegara sebagai Buddha Agung. Di sini ada Prasasti Gondang. Prasasti Gondang di sini sebagai bukti bahwa Kerajaan Singosari memiliki wilayah sampai ke daerah Mojokerto, Surabaya, dan Gresik. Di sini ada Arca Prajna Paramita, yaitu perwujudan Dewi Agung atau apa gitu dari Buddha Wahayana. Di sini ada Arca Amung Hapasa. Arca Amung Hapasa ini yang tadi buat persahabatan atau aliansi ke penguasa Melayu. Di sini ada Prasasti Mula Malarung. Di sini Prasasti Mula Malarung tuh berfungsi untuk piagam atau bukti bahwa pengesahan tanah Wastantra
Desa Mula dan Walurung kepada Pranaraja oleh Raja Kertanegara atas perintah Wisnuwardana. Yang terakhir di sini ada Prasasti Maribong. Prasasti Maribong ini berfungsi untuk menandai bahwa wilayah Maribong atau Jipang, Bojonegoro atau apa itu sebagai tempat istimewa, yaitu tempat para Buddha menjalankan spiritual atau ibadah. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka. Saya mengambil data-data tersebut dari Gramedia, Pijar Belajar, dan Ruang Guru. Terima kasih. Ada salah ucap atau kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.